Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi halit tuqa wal wafa. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah hari ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan setakwa-takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita hari ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nikmat iman dan takwa. Karena percuma saja kita hidup di dunia ini tanpa diiringi dengan iman dan takwa, hanyalah untuk menunggu kematian dan menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian melengkapi selawat itu senantiasa kita mengamalkan sunnah-sunnah daripada beliau, mengerjakan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh beliau, sehingga nantinya kita tercatat atau tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada hari ini ialah kisah di balik sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warḍah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis ini ya ibadallah, terdapat kisah di belakangnya, yang mana telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Wahai Rasulullah, sesungguhnya
ayahku telah mengambil hartaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertabayyun. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhhab fa'tini bi abika." Pergilah dan datangkanlah ayahmu di hadapanku. Ketika pemuda itu pergi memanggil ayahnya, turunlah malaikat Jibril, kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuqrukas salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, "Iza ja'aka syai' fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'atu utubuna." Jika datang ayah dari pemuda tersebut, maka tanyakanlah kepadanya tentang sesuatu yang telah diucapkannya di dalam hati, namun tidak pernah terdengar oleh kedua telinganya sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika pemuda tersebut datang bersama ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyakan hal tersebut. Apa yang telah dia ucapkan di dalam hatinya, namun tidak pernah terucap oleh lisannya, sehingga kedua telinganya pun tidak pernah mendengarkan hal itu. Maka ayah dari pemuda tersebut pun merasa kaget. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul wa an asma." Katakanlah apa yang di dalam hatimu dan aku akan mendengarkannya. Maka ayah dari pemuda tersebut pun di hadapan Rasulullah dan di hadapan putranya menyatakan isi hatinya dengan bait-bait puisi. Dia mengatakan dalam bahasa Arab yang artinya sebagai berikut. Ketika engkau dilahirkan, akulah yang mengurusmu dan akulah yang membesarkanmu sehingga engkau berusia remaja. Kemudian segala jerih payahku telah engkau rasakan dan telah engkau nikmati. Bahkan di saat waktu malam engkau sakit, aku khawatir atas keselamatanmu, seakan akulah yang merasa sakit. Aku tidak dapat tidur berlinang air mataku. Aku membayangkan khawatir ajal akan menjemputmu. Padahal jiwa ini tahu ajal tidak mungkin datang kecuali bila tiba waktunya. Dan sekarang ketika engkau telah beranjak dewasa dan telah menggapai apa yang telah engkau cita-citakan dan apa yang aku harapkan, engkau balas seluruh kebaikanku dengan ucapan kasarmu dan sikap kasarmu, seakan-akan engkau telah memberikan kenikmatan dan keutamaan kepadaku. Andai saja engkau tidak dapat memperlakukan aku, memberikan hakku sebagai seorang ayah, maka perlakukanlah aku sebagaimana seorang tetangga memperlakukan tetangganya. Mendengar ucapan ayah dari pemuda tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggenggam kerah baju pemuda itu kemudian mengatakan, "Anta wa maluka li ambika." Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ayah yang ibadallah yang begitu istimewa tersebut sering sekali mendapat atau dizolimi oleh anak-anaknya. Berapa banyak anak-anak yang tidak memiliki adab kepada ayahnya. Berapa banyak anak yang selalu meninggikan suara di hadapan ayahnya. Berapa banyak anak yang memperlakukan atau memperkarakan ayahnya karena harta. Berapa banyak anak yang memutuskan hubungan silaturahmi kepada ayahnya hanya karena harta. Betapa banyak anak yang menjadikan hutang piutang ketika meminjamkan uang kepada ayahnya. Berapa banyak anak yang selalu mengacuhkan ayahnya ketika mereka mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka, ummuka, summa ummuka, summa abuka." Ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Banyak dari kaum muslimin yang menganggap bahwa hal tersebut menggambarkan tidak istimewanya seorang ayah. Keliru ya ibadallah. Ayah kita adalah sosok yang sangat luar biasa pengorbanannya dalam kehidupan kita. Dia adalah orang-orang yang rela bersedih asalkan kita bahagia. Dia adalah orang yang rela untuk menangis asalkan anaknya dapat tertawa. Bahkan mereka adalah orang-orang yang rela terhina asalkan anaknya hidup mulia. Mereka mengorbankan segalanya. Beban keluarga ada di pundak mereka.
Mereka yang ibadallah sering sekali pulang dalam keadaan penuh dengan kepikiran. Tetapi ketika mereka berada di hadapan rumah dan mereka berada di hadapan kita, mereka tinggalkan pikiran-pikiran itu, beban kehidupan mereka, kemudian berjumpa dengan kita seolah-olah mereka tidak pernah mempunyai beban. Kaum muslimin rahimakumullah, mereka sosok-sosok yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang yang sangat bahagia dengan kebahagiaan kita, bahkan lebih bahagia dari apa yang kita rasakan. Mereka adalah sosok yang sangat bersedih dengan duka kita, bahkan lebih sedih dari apa yang kita rasakan. Mereka adalah sosok yang sangat kecewa dengan kegagalan kita, bahkan lebih kecewa dari apa yang kita rasakan. Mereka yang ibadallah adalah orang-orang yang sangat luar biasa, gunung besar yang ada di rumah kita, yang selalu menjaga kita dan keluarga kita dari mara bahaya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka siapa di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat ayah yang masih hidup di tengah-tengah kita, muliakanlah mereka ya ibadallah. Pijitlah kakinya dengan pijatan yang halus, karena kaki tersebut telah lelah melangkah di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Ciumlah tangannya yang penuh berkeriput, karena tangan tersebut ya ibadallah telah lelah dalam mencari nafkah untuk kita. Ciumlah keningnya ya ibadallah, karena dia selalu memikirkan tentang kita semenjak kita berada di dalam perut ibu kita, sampai kita lahir, sampai kita tumbuh dewasa, berkeluarga, memiliki anak. Bagi mereka kita adalah anak-anak kecil yang harus mereka perhatikan dan mereka pikirkan. Kaum muslimin rahimakumullah, peluklah tubuhnya ya ibadallah. Jangan kita menyiksa mereka dengan kerinduan. Jangan kita siksa mereka dengan sikap acuh kita. Mereka sayang kepada kita, tetapi mereka sulit untuk mengungkapkannya. Mereka sulit untuk mengatakannya kepada kita. Muliakanlah mereka. Bagi kalian seorang santri, jauh dari hari ini saya pesankan kepada kalian agar senantiasa untuk muliakan orang tua kita, terutama ayah dan ibu kita. Agar kita senantiasa mengangkat derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada di tempat ini yang saat ini telah menjadi seorang ayah tentu mengetahui bagaimana kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Seperti itulah ayah-ayah kita mencintai kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, bagi kita yang ayahnya telah tiada, ingatlah perjuangan ayah kita ketika mereka masih hidup memenuhi kebutuhan kita. Ingatlah kerja kerasnya, ingatlah jerih payahnya, ingatlah pengorbanannya, pengorbanan ayah kita yang rela mati dalam bekerja agar kita anaknya dapat hidup. Kaum musliminnya ibadallah, kini mereka tidak meminta apa kecuali doa dan amal perbuatan kita yang baik untuknya. Jangan sampai harta peninggalannya kita nikmati, rumahnya kita tinggali, kebun dan tanah peninggalannya kita garapi, pendidikan yang mereka berikan kita dapati, tetapi mereka kita lupai dan kita tidak pernah mendoakannya. Kaum muslimin ya ibadallah, dari kisah di balik sebuah hadis yang saya ceritakan ini, di akhir khutbah ini saya ceritakan sebuah kisah yang berbanding terbalik, yang bisa kita jadikan sebuah renungan pelajaran dan motivasi sebagai ibadah pengabdian kita kepada orang tua kita. Pengadilan Arab Saudi pada tanggal 24 Juni tahun 2021 digempari oleh dua orang kakak beradik, yakni Hizan Al-Fauzi Al-Fuhaidi dan adiknya. Mereka berperkara di pengadilan, bukan merebutkan harta. Mereka berperkara di pengadilan, bukan merebutkan warisan seperti banyak orang saat ini. Akan tetapi, mereka berperkara di pengadilan untuk mendapatkan hak mengasuh orang tuanya yang sudah tua renta. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syinta fa'adi zalikal babawih fadhu. Orang tua atau ayah adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad nomor 28276. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi la ilaha illa hulahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.